insomnia. Kalau nggak bisa tidur, biasanya adalah ya naluri semua orang manusia makan obat untuk bisa tidur. Bahkan tadi siang, kalau saya nggak bisa tidur, saya minum fix formula terbuka karena mengandung obat tidur. Nah ini berbahaya karena tidak semua obat itu bisa diterima dengan tubuh kita. Karena metabolisme kita metabolisme kita selalu berubah-ubah. Ada yang cepat, ada yang lambat, tidak semua orang itu sama. Kandungan semua obat yang kita minum itu dampaknya larinya ke mana? Ke ginjal, betul ya? Ada minum obat terus tiba-tiba detak jantungnya cepat. Ini yang berbahaya. Nah, bahwasanya tubuh kita itu mempunyai alarm yang sangat bagus. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan sakit kepala, insomnia ataupun sembelit, biasanya kita itu melakukannya pakai obat. Tapi itu adalah tidak ada obat yang mengobati. Betul? Obat itu semuanya meredakan. Benar nggak Bapak? Kalau misalkan Ibu dan Bapak kalau minum kalau mau beli obat di mana biasanya? Di warung. Nah, ini dia. Contohnya begini. Kalau dia minum obat belinya di warung begini. Jangan ya. Jangan ya Pak ya. Jangan ya. Nah ini jadinya begini. Jangan sampai terjadi begini. Nah, dilihat lagi kondisinya. Jangan apa-apa diminum. Oh saya flu, biasanya kembali lagi metabolisme nggak mungkin orang sama. Hari ini misalkan saya flu, dengan Bu Sani juga sama-sama flu. Saya minta obat Bu Sani sembuh tapi saya nggak sembuh. Nah berarti kan metabolisme tidak belum tentu sama, belum tentu cocok. Ya kadar-kadar semua segala sesuatunya itu belum tentu cocok sama-sama. Jadi biasanya kita melakukan itu sepintas kilas biar efeknya langsung sedapat. Ini yang berbahaya karena semua obat itu punya yang namanya efek samping. Kalau terlalu lama berlebihan dikonsumsi, ini yang nggak bagus. Pak Bu pernah nggak ketika Bapak minum obat tiba-tiba kadar biasanya ya karena memang saya juga punya darah tinggi. Kemudian minum amlodipin kakinya bengkak, ada minum amlodipin. Bapak pernah kakinya bengkak nggak? Nggak. Super cocok. Ada yang minum obat selain amlodipin kemudian kakinya bengkak nggak? Enggak ya. Ternyata itu salah satu untuk protes tubuh kita sama obat yang kita minum. Ada yang bentol-bentol. Mungkin kalau bentol-bentol semua orang pasti tahu ya. Minum obat apa ternyata tiba-tiba dia bentol-bentol. Nah, ini adalah bentuk protes kita, tubuh kita pada obat yang kita makan. Bukan salah obatnya, tapi ternyata kita sendiri yang ambilnya instan. Harusnya dikonsultasikan dulu ke dokter. Bu, Pak, sakitnya apa? Biasa begitu kan? Ya kan? Terus kemudian setelah dikasih obat, biasanya ada anjuran lain. Bapak dan Ibu nggak boleh makan A, nggak boleh minum B. Kurangin yang makanan ini. Perbanyaklah olahraga. Karena semua pasti mengendap semuanya itu obat yang kita makan itu mengendapnya di ginjal. Fungsi ginjal adalah sebagai filterisasi. Betul ya? Kalau Bapak minum obat, minum kopi aja lah. Bapak dan Ibu minum kopi. Mohon maaf, buang air kecilnya bau kopi nggak kadang-kadang? Iya. Betul kan? Kalau minum obat, ketika kita buang air kecil juga minum baunya bau obat. Iya. Kecuali antibiotik. Betul, kecuali antibiotik. Vitamin juga biasanya kalau minum yang enervon C, warnanya berkuning. Iya. Betul ya? Nah, itu semua ada sarinnya yang ada di sini kita buang. Tapi ternyata usia yang tidak lagi muda, 50 tahun ke atas, obat itu tidak 100% dapat diterima oleh tubuh kita. Hanya 50%. Makanya ketika setelah Bapak dan Ibu ke dokter, dosisnya pasti akan dikurangi. Benar nggak? Karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi dadanya berdetak, bisa jadi nanti bisa kelingan. Ada yang minum obat terus kemudian rasanya kelingan. Bukannya tambah sehat, tambah ngeliat, tambah geliang. Itu biasanya seperti itu. Itu bentuk protes. Karena tubuh kita mempunyai alarm yang sangat bagus. Kalau Bapak dan Ibu nahan lapar biasanya punya keloncongan, betul ya? Terus kemudian kalau nggak dikasih makan, naiknya langsung ke sini. Lambung juga, terus kemudian bahunya pasti sakit. Ini tubuh kita sudah mempunyai alarm yang sangat bagus. Sama. Kalau misalkan Bapak dan Ibu minum obat, terus tiba-tiba ada bentol, nah berarti itu bentuk protes dari tubuhnya Bapak dan Ibu supaya stop, saya nggak cocok pakai minum obat ini. Itu yang dimaksud.
Sampai di sini Bapak dan Ibu mengerti, paham ya? Oke, ini. Jadi semuanya itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya ini yang sangat berbahaya jika kita konsumsi terus-terusan. Obat apa sih yang bisa kita konsumsi secara terus-menerus? Biasanya kalau usianya udah 50, darah tinggi, kolesterol, diabetes, bener nggak? Iya kan? Vitamin nggak termasuk ya? Vitamin nggak termasuk. Ini 3. Karena semua puncak masalah itu adalah dari darah. Ya. Jadi semuanya ini ada efek sampingnya. Semuanya ada efek samping. Mau apapun itu larinya pasti ke ginjal. Bu, Pak, sayangi organ kita. Di tubuh kita itu bukan cuma satu yang perlu kita jaga. Menurut dokter Tirta yang saya buat dengan podcast ya. Boleh kalau nanti Ibu tanpa Bapak dari selesai sini mendengarkan podcast dari dokter Tirta. Ketika kita hidup yang dijaga cuma 4. Kaki kita sebagai kita punya fondasi, betul. Yang kedua adalah jantung kita sebagai kita punya mesin organ. Yang ketiga adalah kita punya ginjal. Yang keempat adalah kita punya otak. 4 ini berkesinambungan. Apa yang terjadi kalau kita nggak bisa jaga semuanya? Nah, obat efeknya larinya kemana? Ginjal. Bener ya? Ke ginjal. Kalau ginjal ini dalam berbahaya, diabetes itu almarhum bapak saya umur 56 meninggal karena diabetes dan cuci darah karena ginjalnya tidak bekerja secara bagus. Ketika semua itu setelah cuci darah, mereka pasti akan menguning. Bener ya? Ya, ini berbahaya. Diabetes obatnya dosisnya rendah apa tinggi? Tinggi. 750 mg, 750 dan itu adalah diabetes basah. Almarhum bapak saya diabetes basah. Susah untuk kering, susah untuk sembuh. Pantangannya banyak banget. Nggak boleh makan inilah, nggak boleh itulah. Kalau diabetes kering, musuhnya cuma satu, olahraga, keringat. Toksin dalam tubuh kita keluar. Kalau basah malah bahaya. Almarhum bapak saya 4 jari kakinya kiri dan kanan sudah dipotong. Hanya karena satu. Ibu tahu nggak sih kuku yang masuk ke dalam daging? Cantengan. Ya, kalau orang diabetes cantengan, dia busuk. Terus dia pasti akan aktif. Ini berbahaya. Segitunya loh penyakit. Dari mana? Dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu mencerminkan kesehatan kita. Ada yang diabetes di sini? Nggak ada. Semoga terhindar dari diabetesnya. Karena diabetes itu bukan hanya larinya ke ginjal, tapi bisa menjadikan penyakit yang komplikasi. Yang ini yang berbahaya. Kami jelaskan sama Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu punya logikanya ke depan. Jadi sudah mulai sekarang ini kurangin yang manis-manis, kalau bisa, ya kan? Kurangin yang makanan yang fast food. Masak di rumah, masak apapun nggak enak ya memang. Bapak dan Ibu pernah nabung nggak di rumah sakit? Nggak pernah ya, amit-amit ya. Tapi ngelihat teman yang ada di rumah sakit, tahu nggak makanan apa yang disiapkan? Apakah makanannya itu enak atau enggak? Enak lah. Bubur pasti karena mudah untuk. Iya. Minyak. Nasinya dikukus, tahunya dikukus, ayamnya direbus. Bener kan? Perbanyak makan sup-supan, dicicipin nggak ada rasa. Makan apa? Tapi yang benar adalah seperti itu. Sehat itu. Sehat. Tapi kita sendiri itu mempunyai pemikiran pola yang sehat, tapi kita nggak mau. Nih, mulutnya kita nggak bisa jaga. Kalau sudah sakit, larinya ke obat. Sakit lagi larinya ke obat. Sakit lagi larinya ke obat. Yang ini berbahaya. Bu, Pak, usia tidak lagi muda. Kembali lagi saya jelaskan dulu. Bapak dan Ibu usianya lebih senior daripada saya 39. Lebih senior daripada saya. Usia 30 ini rentan-rentannya penyakit datang. Betul? Ya. Nanti tiba-tiba, ke dokter, kenapa? Sakit saya ini, oke, cek darah. Oh, kamu ternyata adalah kolesterol. Oh, kamu ternyata ada gejala diabetes. Oh, kamu ternyata ada gejala darah tinggi. Baru gejala. Tapi apa yang saya makan itu adalah akumulasi dari yang saat ini, mulai dari saya lahir sampai dengan saat ini. Jauhi obat-obatan. Kalau misalkan ibu mau mengurangi, silakan konsultasikan sama dokter. Jangan pakai pemikiran sendiri. Oh, kemarin saya pusing, saya minum Panadol, oke aja.
saya sakit gigi sama minumin Bodrek, padahal Bodrek bukan untuk sakit gigi. Ya kan, susahnya orang Indonesia begini, apalagi orang di kampung, ya kan, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang adalah semuanya itu penyebab berbagai penyakit itu adalah dari darah. Darah yang bersih, darah yang kotor. Ini darah yang kotor itu akan menyebabkan semua penyakit datang. Benar nggak? Usia yang tidak lagi muda, fungsi organ itu semakin berkurang. Mata sudah rapuh, pendengaran sudah nggak seberapa dengar. Iya, gampang capek lagi, suka ngos-ngosan. Ya kita nggak nyalahin. Kalau ibu dan bapak di usia 39 tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, pasti untuk bisa berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan. Benar kan? Iya. Ayo makanannya harus dijaga, ya kan? Olahraganya harus dikencingin lagi. Iya. Makanya bapak dan ibu yang datang kemari itu bersyukur. Karena semuanya ini darah yang basah, darah yang asam, itu kita bantu untuk terapi di sini menjadi darah yang bersih, supaya terhindar dari beberapa penyakit. Nah, bapak dan ibu, ini adalah bentuk testimoni dari Ibu Anita. Ibu Anita ini memiliki mana ya? Oh ini, nah di bawah, mungkin yang di belakang nggak kelihatan. Ibu Anita ini sebelumnya di sini nih. Nah, Ibu Anita itu mempunyai permasalahan kakinya, dari jari-jarinya suka kesemutan. Kemudian kulitnya kering. Dan setelah terapi di Alfatera, ini hasilnya. Mari kita lihat